Halo semua, selamat datang di saluran Naskah Tengah Malam. Di saluran ini, dan ini kita akan mendengarkan cerita-cerita horor yang datang dari berbagai sumber yang beredar, khususnya yang paling mencekam dan penuh misteri. Pada malam ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang tak kalah menyeramkan berjudul Bisikan di Antara Maam Gara-Gara Bercanda di Kuburan. Kisah ini akan membawa kalian masuk ke dalam sebuah kuburan tua yang penuh dengan kisah-kisah kelam. 3 sahabat yang bercanda di tengah malam tanpa menyadari bahwa mereka telah mengundang sesuatu yang tak bisa mereka kendalikan. Cerita ini penuh dengan ketegangan, ketakutan yang semakin mendalam, dan kejadian-kejadian aneh yang pasti akan membuat kalian merinding. Pastikan kalian menutup pintu, matikan lampu, dan tarik selimutmu. Malam itu, aku, Ardi, dan Siska sepakat untuk menghabiskan malam Jumat dengan hal yang dianggap sebagian orang seru. Kuburan tua di ujung desa, tempat yang sering diceritakan warga penuh dengan kisah-kisah mistis, jadi tujuan kami. Awalnya hanya candaan biasa. Buktikan dong, kita nggak takut, seru Ardi sambil membawa senter kecil yang cahayanya redup. Aku dan Siska ikut tertawa. Meski jujur, ada sedikit rasa tak nyaman di hatiku. Kuburan itu memang menyeramkan. Deretan nisan tua dengan lumut menempel, bunga kering berserakan di tanah, dan pepohonan besar dengan akar menjalar membuat suasananya begitu sunyi. Langit malam gelap tanpa bulan, dan hanya ada suara serangga malam yang mengisi keheningan. Gimana kalau kita main jelangkung? Usul Ardi, matanya bersinar dengan antusiasme yang kurasa lebih cocok disebut nekat. Aku dan Siska saling pandang. Lu gila, Di. Udah malam gini di kuburan, malah ngajak main jelangkung, kataku setengah bercanda, setengah serius. Tapi entah kenapa, mungkin karena rasa gengsi, kami setuju juga. Ardi menggambar lingkaran di tanah dengan ranting, sementara Siska mencari sebatang kayu untuk dijadikan medium. Aku sendiri hanya berdiri dengan tangan di saku, pura-pura santai padahal jantungku berdetak tak karuan. Kita cuma bercanda kan? Jangan serius-serius amat, kataku mencoba meredakan ketegangan di diriku sendiri. Ketika kami memulai ritual sederhana itu, angin tiba-tiba bertiup kencang. Daun-daun kering beterbangan, dan udara yang semula lembab terasa dingin menggigit. Ardi yang biasanya sok berani terlihat agak pucat, tapi ia tetap melanjutkan. Kalau ada roh yang mau hadir, beri tanda, katanya lantang. Saat itu, kami semua tertawa gugup. Tak ada yang terjadi selama beberapa detik. Tapi tiba-tiba suara aneh terdengar dari belakangku, seperti bisikan lemah. Pergi. Aku membeku. Aku menoleh ke arah Siska, berharap itu ulahnya, tapi ia juga tampak panik. Dengar itu enggak? Bisikku. Ardi tertawa kecil mencoba mengabaikan. Paling suara angin. Tapi detik berikutnya kami semua mendengar langkah kaki. Pelan, berat, dan mendekat. Lo siapa itu? Tanya Siska dengan suara bergetar. Aku memutar senterku, menyorot ke segala arah. Tak ada apa-apa, hanya nisan-nisan dan bayangan pohon yang bergerak karena angin. Tapi langkah itu terus terdengar, semakin dekat, hingga aku merasa seseorang berdiri di belakangku. Aku menoleh cepat, tapi tidak ada apa-apa. Udah kita cabut aja, kataku. Tapi sebelum kami sempat pergi, kayu jelangkung yang tadi dipakai mulai bergerak sendiri, berputar perlahan. Kami semua mundur, ketakutan. Tawa dan canda yang tadi terasa seru, kini berubah menjadi jeritan kecil yang tertahan di tenggorokan. Siapa di sini? Tanya Ardi dengan suara bergetar, masih mencoba sok berani. Kayu itu berhenti berputar, tapi suara langkah tadi terdengar lagi, kali ini di sekeliling kami. Seolah ada sesuatu atau seseorang yang mengitari kami, bermain-main di antara nisan tua itu. Aku mulai merasa ada yang salah, sesuatu mencubit lenganku, tapi tak ada siapapun di sana. Rambutku berdiri dan ada sensasi aneh, seperti udara di sekeliling menjadi lebih berat. Aku mencoba bicara, tapi suaraku hilang. Dan kemudian, suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat, lebih jelas. Seperti ada tepat di telingaku. Kalian tidak seharusnya ada di sini. Malam itu berubah menjadi mimpi buruk. Suara bisikan tadi terasa nyata, menggema di kepalaku. Aku melangkah mundur, hampir tersandung akar pohon yang menjalar di tanah. Ardi yang biasanya berani kini terlihat gemetar. Wajahnya pucat dan tangannya memegang erat senter yang hampir terlepas. Siska mulai menangis pelan. Kita pergi sekarang, aku nggak mau di sini lagi, katanya dengan suara gemetar. Tapi sebelum kami sempat bergerak, sesuatu yang tak terlihat menyapu kencang di hadapan kami. Kayu jelangkung terlempar ke udara tanpa ada yang menyentuhnya dan jatuh dengan bunyi keras di atas sebuah nisan. Aku berjongkok untuk mengambil kayu itu, entah kenapa aku merasa harus, tapi saat aku mendekat, aku melihat tulisan di nisan itu dengan jelas.
Tulisan yang sebelumnya tertutup lumut dan debu kini terlihat seolah baru dibersihkan. Pergi atau tinggal selamanya. Aku membeku. Ketika aku menoleh ke arah Ardi dan Siska, mereka juga memandang nisan itu dengan ketakutan yang sama. Siska mulai berlari tanpa pikir panjang, meninggalkan aku dan Ardi. "Tunggu," aku berteriak, tapi suaraku terasa tenggelam dalam dinginnya malam. Kami akhirnya mengejar Siska. Namun langkah-langkah kami terasa aneh, seperti berlari di tempat. Pohon-pohon di sekeliling tampak bergerak, perlahan menutup jalan setapak. "Ini nggak benar," teriak Ardi. Ia menarik lenganku, tapi tiba-tiba tubuhnya terpental ke belakang, seolah ada yang mendorongnya dengan kekuatan besar. Aku berbalik dan saat itu aku melihat sesuatu. Sosok hitam tinggi dengan mata merah menyala berdiri di antara nisan, menatap kami tanpa bergerak. Dadaku terasa sesak, kakiku terasa berat seperti dihimpit batu. Sosok itu tidak mendekat, tapi keberadaannya cukup untuk membuat seluruh tubuh gemetar. "Maaf, kami nggak sengaja. Kami cuma bercanda," aku berteriak, berharap sosok itu mendengar. Tapi suara itu tidak merespon, hanya menatap dengan tatapan kosong yang menusuk ke dalam pikiranku. Ardi bangkit dengan susah payah dan menarikku lagi. "Lari sekarang," katanya. Kami mencoba berlari, kali ini lebih cepat. Tapi suara langkah itu kembali mengikuti kami, lebih banyak, lebih cepat, seperti ada puluhan orang berlari di belakang kami. Ketika akhirnya kami sampai di pintu gerbang kuburan, Siska sudah di sana, menangis terisak. Aku merasa lega melihatnya selamat, tapi ketika aku mendekat, aku merasakan ada sesuatu yang aneh. Ia berdiri diam, memandang ke arahku, dan tersenyum. Tapi senyumnya dingin, kosong. "Siska?" panggilku pelan, dan saat itu ia berkata dengan suara yang bukan miliknya, suara berat dan serak. "Kalian tidak pernah benar-benar pergi." Pintu gerbang yang tadi terbuka kini tertutup rapat dengan bunyi keras, seperti menghantam kami kembali ke kegelapan kuburan itu. Aku merasa seluruh tubuhku kaku. Siska atau siapapun yang kini ada di tubuhnya menatapku dengan senyum menyeramkan. Matanya yang biasanya penuh kehidupan kini kosong, seperti lubang tanpa dasar. Di belakangnya, bayangan-bayangan lain mulai bermunculan dari kegelapan. Mereka bergerak perlahan, tapi setiap langkah mereka membuat dadaku semakin sesak. Ardi berdiri di sebelahku, terengah-engah, wajahnya penuh keringat. "Ini nggak nyata, ini nggak nyata." Gumamnya seolah mencoba meyakinkan dirinya sendiri, tapi aku tahu ini nyata, terlalu nyata. Aku mencoba menarik Siska keluar dari gerbang, tapi tanganku terasa seperti menembus kabut. Tubuhnya dingin, lebih dingin dari udara malam di sekitar kami. "Siska, bangun, ini aku," seruku panik. Tapi ia hanya menatapku, tersenyum lebih lebar. "Sudah kubilang," suara itu bergema lagi, "kali ini dari segala arah, kalian tidak seharusnya di sini." Bayangan-bayangan itu semakin mendekat, membentuk lingkaran di sekitar kami. Wajah-wajah mereka samar, seperti terselubung kain hitam, tapi aku bisa merasakan tatapan mereka. Tatapan penuh amarah dan rasa dendam. Aku meraih Ardi, mencoba menyeretnya pergi. "Kita harus keluar dari sini sekarang," teriakku. Tapi gerbang itu tetap tertutup, dan tidak peduli seberapa keras kami mencoba mendorong atau menariknya, gerbang itu tidak bergeming. "Siska, dengar aku. Kalau ini lucon, hentikan sekarang juga," teriak Ardi, tapi ia hampir menangis saat mengatakan itu. Lalu tiba-tiba Siska tertawa. Tertawa keras tetapi aneh, seperti suara dari dua orang berbeda yang saling tumpang tindih. Tawa itu menggema, membuat tubuhku merinding. "Kalian sudah terlalu jauh. Tidak ada yang bisa keluar dari sini sekarang." Dan seketika, semuanya gelap. Aku tidak tahu berapa lama aku kehilangan kesadaran. Tapi ketika aku membuka mata, aku terbangun di antara nisan-nisan. Matahari belum terbit, tapi ada cahaya remang-remang dari ufuk timur. Ardi terbaring di sampingku, masih bernapas, meski wajahnya penuh luka kecil seperti cakaran. Aku mengguncang bahunya, dan ia terbangun dengan panik. "Siska, di mana Siska?" tanyanya, suaranya penuh ketakutan. Aku melihat sekeliling. Tidak ada tanda-tanda Siska. Hanya deretan nisan tua yang terlihat lebih banyak dari sebelumnya, seolah tempat ini terus meluas. Saat aku beranjak, mataku menangkap sesuatu di salah satu nisan. Siska Aulia, 2002-2024. Aku membeku. Itu tidak mungkin, itu pasti hanya halusinasiku. Tapi Ardi juga melihatnya, dan ia mulai menangis tanpa suara. "Tapi tadi dia bersama kita," bisikku. Tapi suara langkah-langkah itu kembali terdengar. Dari sudut mataku, aku melihat bayangan Siska berdiri di antara nisan, menatap kami dengan senyum yang sama. "Pergilah, sebelum kalian menjadi seperti aku," katanya pelan sebelum perlahan menghilang bersama bayangan lainnya.
Aku dan Ardi tidak berpikir dua kali. Dengan sisa tenaga, kami berlari sekuat tenaga keluar gerbang yang kini entah bagaimana sudah terbuka. Kami tidak berhenti sampai jauh dari kuburan itu. Ketika kami kembali ke desa, hari sudah terang. Aku memberitahu warga tentang Siska, tentang apa yang terjadi, tapi mereka hanya menggeleng. Siska? Dia sudah meninggal 3 tahun lalu. Nah, tewas di tempat yang sama kalian pergi tadi malam. Dunia seakan runtuh di depan mataku. Aku dan Ardi hanya bisa saling menatap. Semenjak malam itu, aku tidak pernah kembali ke kuburan itu lagi. Tapi setiap malam Jumat, aku mendengar bisikan halus di telingaku. Kalian tidak pernah benar-benar pergi. Terima kasih telah menonton cerita horor malam ini di saluran Naskah Tengah Malam. Kisah ini mengingatkan kita bahwa bercanda di tempat yang salah bisa berakibat fatal. Terkadang sesuatu yang tampaknya sepele bisa memanggil hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan lupa untuk memberikan komentar di bawah jika kalian pernah mendengar kisah serupa atau memiliki pengalaman horor lainnya. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita horor lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya yang tak kalah mencekam. Selamat malam dan semoga kalian bisa tidur nyenyak, jika bisa.